Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel saya Warko Winardi. Semoga kita tetap berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehat dan tetap semangat untuk belajar. Masih di Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk kelas 11 semester 1. Ini merupakan bab yang ketiga di semester ini. Kita akan membicarakan tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia untuk bagian yang kedua. Kemarin kita telah bicarakan tentang konsep hukum. Jadi kita sekarang akan melanjutkan ke bagian peradilan. Nah, tentang sistem peradilan ini yang akan kita bicarakan, yang pertama adalah makna lembaga peradilan, yang kedua dasar hukum lembaga peradilan, dan yang ketiga klasifikasi lembaga peradilan. Untuk makna lembaga peradilan, bahwa lembaga peradilan nasional itu sama artinya dengan pengadilan negara, yaitu lembaga yang dibentuk oleh negara sebagai bagian dari otoritas negara di bidang kekuasaan kehakiman dengan sumber hukumnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam negara. Pengadilan secara umum mempunyai tugas untuk mengadili perkara menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Jadi tidak boleh diskriminasi dalam melakukan proses peradilan. Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau hukumnya kurang. Jadi pengadilan wajib memeriksa dan mengadili setiap perkara peradilan yang masuk. Itu tadi tentang makna lembaga peradilan. Nah, dasar hukumnya apa? Ini ada 3 kategori. Yang pertama landasan ideal, yaitu Pancasila, karena Pancasila merupakan ideologi kita ya. Ini khususnya keadilan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua landasan konstitusional, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bab 9 pasal 24 ayat 2 dan 3 serta pasal 24A sampai 24C. Dan landasan operasional ini peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan masalah lembaga peradilan. Untuk materi berikutnya yang ketiga adalah klasifikasi lembaga peradilan. Ini diatur dalam pasal 8 Undang-Undang RI nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman itu dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara, dan sebuah Mahkamah Konstitusi. Jadi secara garis besar lingkungan peradilan di Indonesia itu atau yang menangani kekuasaan kehakiman itu ada 2, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Hanya kalau Mahkamah Agung punya 4 macam lingkungan peradilan, sementara Mahkamah Konstitusi tidak. Secara terperinci, klasifikasi lembaga peradilan ini bisa dilihat dalam tayangan sebagai berikut. Yang A, lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung. 1. Peradilan umum, ini yang meliputi pengadilan negeri yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota, dan pengadilan tinggi yang berkedudukan di ibu kota provinsi. Yang kedua, peradilan agama. Ini terdiri dari pengadilan agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota, dan pengadilan tinggi agama yang berkedudukan di ibu kota provinsi. Yang ketiga, peradilan militer terdiri atas A. Pengadilan militer, B. Pengadilan militer tinggi, C. Pengadilan militer utama, dan D. Pengadilan militer pertempuran. Dan yang keempat,
lingkungan peradilan tata usaha negara yang terdiri dari pengadilan tata usaha negara yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota, dan pengadilan tinggi tata usaha negara yang berkedudukan di ibu kota provinsi. Nah, keempat lingkungan peradilan ini nanti puncaknya adalah tingkat kasasi yang berada di Mahkamah Agung. Dan yang B yaitu Mahkamah Konstitusi. Nah, Mahkamah Konstitusi ini tidak punya lingkungan yang berada di bawahnya, karena Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan yang merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final. Jadi tidak ada tingkat banding ataupun tingkat kasasi. Nah, untuk fungsi kompetensi lembaga peradilan ini dibedakan menjadi dua. Ada kompetensi relatif, yaitu kompetensi yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya untuk mengadili suatu perkara. Berkaitan dengan tugas, misalnya penyelesaian perkara perceraian bagi penduduk yang beragama Islam, maka yang berwenang untuk menyelesaikan adalah peradilan agama. Atau tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI, maka disidangkan di pengadilan militer. Jadi ini sesuai dengan bidang tugas dan wewenang. Yang kedua, fungsi absolut, yaitu kompetensi yang berkaitan dengan wilayah hukum atau wilayah tugas suatu badan peradilan. Misalnya pengadilan negeri, wilayah hukumnya meliputi satu kabupaten atau kota dan hanya berwenang menyidangkan perkara hukum yang terjadi di wilayah hukumnya. Jadi itu perbedaannya antara fungsi kompetensi relatif dan kompetensi absolut. Jadi kalau kompetensi relatif itu lebih kepada bidang tugas dan wewenang dari lembaga peradilan tersebut, sementara kompetensi absolut berkaitan dengan masalah wilayah hukum atau wilayah tugasnya. Nah, demikian untuk video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Ya, jangan lupa untuk tetap memberikan komentarnya. Dan sampai jumpa pada video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.